Pada kasus-kasus dengan gangguan saraf berkemih, dapat dilakukan tindakan pembedahan atau pemasangan kateter urin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dr. Listia di sini di channel YouTube Dr. Listia Spesialis Anak. Hai Bunda, kali ini kita ngobrol-ngobrol yuk tentang mengompol. Sebelum kita mulai, Bunda jangan lupa ya, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oh iya, boleh loh komen-komen. Ayah Bunda pengen apa ini kita ngobrol selanjutnya. Boleh tulis di kolom komentar supaya untuk materi-materi selanjutnya saya bisa memenuhi keinginan ayah bunda sekalian. Nah, yuk kita mulai yuk. Pada awal masa kehidupan anak, ngompol adalah hal yang wajar dan alamiah. Tapi gimana kalau ngompol itu terjadi pada anak-anak usia sekolah dasar misalnya, usianya lebih dari 8 tahun? Apakah ini hal yang normal atau sudah nggak normal? Kapan ayah bunda perlu khawatir bahwa ngompol itu adalah suatu hal yang tidak normal pada anak-anak? Nah, ini kita bahas bareng-bareng yuk di pertemuan kita kali ini. Ayah bunda, berkemih atau pipis merupakan suatu proses membuang sisa metabolik tubuh yang diatur oleh sistem saraf pusat. Pada anak-anak usia kurang dari 2 tahun, proses perkembangan otak itu belum sempurna, sehingga anak belum bisa mengontrol kemampuan untuk kencingnya. Nah, setelah perkembangan otak di atas 2 tahun sudah hampir sempurna dan anak dilatih dengan cara berkemih pada saat toilet training, maka keluhan mengompol harusnya sudah membaik. Sebelum anak usia 5 tahun, ngompol pada anak masih dianggap normal ayah bunda. Karena pada usia 3 tahun, 75% anak bebas mengompol pada siang dan malam hari. Sedangkan pada usia di atas 5 tahun, pada umumnya hanya 10-15% anak masih ngompol. Nah, biasanya ngompol akan membaik seiring dengan bertambahnya usia. Ngompol pada anak yang lebih besar, misalnya di atas 8 tahun atau di usia SD, harus mendapat penanganan yang benar karena dampaknya bisa terjadi infeksi saluran kemih, menyebabkan stres pada anak atau rasa kurang percaya diri. Nah, ngompol itu bisa diwaspadai kalau anak usia lebih dari 5 tahun yang mengompol minimal lebih dari 2 kali seminggu dalam periode paling sedikit 3 bulan yang tidak disebabkan oleh obat tertentu. Nah, jika ayah bunda menjumpai keluhan seperti itu, maka dianjurkan ayah bunda segera berkonsultasi dengan dokter anak terdekat supaya dapat diidentifikasi penyebab dan dilakukan penanganan secara lebih dini. Dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan ayah bunda untuk mengetahui apakah mengompol ini disebabkan oleh penyakit misalnya infeksi saluran kencing atau kelainan organ atau masalah psikologi. Pertanyaannya adalah seberapa sering anak mengalami gangguan mengompol? Pada bayi baru lahir sampai usia 1 bulan, frekuensi buang air kecil itu normal loh sampai dengan 20 kali per hari. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, frekuensi buang air kecil ini akan berkurang. Pada usia 4 tahun, hanya sekitar 30% anak masih ngompol. Usia 5 tahun kira-kira 10%. Nah, usia 18 tahun ternyata masih ada yang ngompol, tapi cuma 1%. Ayah bunda, pertanyaannya adalah apakah semua jenis mengompol itu sama saja? Ada beberapa jenis ngompol pada anak. Anak dikatakan mengalami ngompol primer kalau ia masih ngompol terus-menerus sejak bayi. Ngompol sekunder adalah ngompol yang terjadi paling sedikit 6 bulan pada anak yang sebelumnya sudah nggak ngompol. Ngompol malam hari adalah ngompol yang terjadi pada saat anak tidur malam hari. Namun demikian ada pula loh ngompol yang terjadi pada saat anak terjaga atau tidak tidur. Anak yang hanya ngompol pada malam hari
adalah suatu keadaan yang didapatkan pada 80-85% anak. Sedangkan 5-10% mengalami gejala lain selain ngompol pada malam hari, yaitu ngompol di siang hari, gangguan buang air besar, atau misalnya ngebrok ataupun sembelit. Tahu nggak ayah bunda, apa saja sih penyebab ngompol itu? Sebetulnya penyebab ngompol secara pasti sulit diketahui, sehingga seringkali membuat frustasi keluarga maupun anak yang mengalaminya. Tidak jarang dokter pun jadi frustasi. Akibatnya anak maupun keluarga sering menjadi stres dan tidak percaya diri. Nah, beberapa penyebab ngompol antara lain infeksi saluran kemih, gangguan struktur ginjal, atau saluran kemih lainnya, gangguan sistem saraf pada ginjal dan salurannya, sembelit, gangguan tidur yang disebut obstructive sleep apnea, yaitu sumbatan pada jalan nafas saat tidur, atau bisa juga karena gangguan psikologis. Ayah bunda, ngompol yang terjadi pada malam hari dapat disebabkan oleh gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas loh. Kecemasan juga bisa, misalnya karena masalah keluarga, misalnya perceraian orang tua, pindah sekolah, punya adik baru, perpisahan dengan orang terdekat misalnya. Nah, ngompol pada malam hari juga bisa disebabkan karena kelainan genetik, yaitu diturunkan oleh salah satu maupun kedua orang tuanya. Disebabkan karena produksi air kemih yang berlebihan di malam hari yang bisa diakibatkan oleh gangguan hormon antidiuretik yang berkurang, atau bisa juga karena gangguan sistem saraf daerah kandung kemih yang disebut sebagai gangguan kandung kemih neurogenik. Kalau ngompol pada siang hari, ternyata penyebabnya kebanyakan adalah infeksi saluran kemih. Keluhannya bisa bermacam-macam ayah bunda. Selain ngompol aja, misalnya dimulai dari tanpa gejala atau asimptomatik, demam juga bisa, nyeri perut, kemudian nyeri saat berkemih, kemudian bisa juga berat badannya tidak naik, atau muntah-muntah berlebihan, atau tidak mau makan. Nah, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan urin untuk memastikan apakah ada infeksi ini atau tidak. Ngompol di siang hari juga bisa disebabkan karena gangguan struktur organ saluran kemih. Bisa juga karena konstruksi dari kandung kemih yang berlebihan atau namanya overactive bladder, atau bisa disebabkan juga karena pengeluaran urin dari kandung kemih yang tidak tuntas. Nah, ayah bunda udah tahu ngompolnya jadinya seperti apa, penyebabnya kenapa. Sekarang kita penanganannya ya. Bagaimana penanganan anak ngompol? Seperti yang disebutkan di depan bahwa pada umumnya anak ngompol akan membaik dengan bertambahnya usia, tumbuh dan berkembangnya anak. Nah, penanganannya adalah dengan melatih kandung kemih atau bladder training. Adalah melatih otot dasar panggul untuk menahan buang air kecil. Anak juga dianjurkan untuk buang air kecil secara teratur setiap 2 jam. Dihindari juga makan atau minum yang mengandung kafein, karena kafein merangsang untuk sering buang air kecil. Kemudian gunakan alarm untuk membangunkan anak di malam hari supaya buang air kecil secara teratur. Minum cukup air putih pada siang hari, tetapi tidak minum pada malam hari menjelang tidur. Kemudian juga biasakan buang air besar secara teratur untuk menghindari sembelit, dan berkonsultasilah dengan dokter anak apabila anak mengalami kesulitan mengendalikan buang air kecil baik di siang maupun malam hari. Nanti dokter akan meresepkan obat-obatan tertentu apabila diperlukan. Selain itu, penanganan juga dilakukan sesuai dengan penyebab mengompol tersebut ayah bunda. Kalau terdapat infeksi, misalnya infeksi saluran kemih, nah dokter akan memberikan antibiotik yang diberikan selama 10-14 hari. Pada kasus-kasus dengan gangguan saraf berkemih, dapat dilakukan tindakan pembedahan atau pemasangan kateter urin. Nah, pada anak yang mengompol yang disebabkan oleh permasalahan psikologi, maka dianjurkan untuk berkonsultasi ke psikologi anak. Beberapa pengaturan perilaku atau
behavioral treatment dapat dilakukan oleh fisioterapis. Selain itu, orang tua juga dapat meningkatkan motivasi pada anak untuk berkemih secara teratur sebelum tidur. Pemberian motivasi ini penting loh Bunda, serta ungkapan kasih sayang untuk meningkatkan rasa percaya diri pada anak dan menjauhi perasaan bersalah karena masih mengompol. Demikianlah ayah bunda bincang-bincang kita tentang mengompol pada anak. Harapan saya bincang-bincang kali ini berguna untuk ayah bunda dan teman-teman sekalian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya ayah bunda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar buah hatinya. Ayah bunda, kalau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan atau ada usul materi-materi apa yang akan kita bincang-bincang untuk ke depan, silakan tulis di kolom komentar ya. Semoga pertemuan kita kali ini berguna untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.